Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indri Ilyasari. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan atau menceritakan tentang pelet Dayak tingkat tinggi. Bagaimana yang korban rasakan dan bagaimana cara kerjanya. Tapi buat teman-teman yang gak percaya urusan sihir, tabu, urusan mistis, silahkan skip video ini karena memang video ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang gak percaya, tapi untuk orang-orang yang sedang mencari jawaban atas kebingungannya. Pelet Dayak tingkat tinggi ini dia bisa menaklukkan seseorang dalam hitungan hari mungkin ya, atau minggu. Karena cara kerjanya seperti ini. Ini aku sebagai korban ya, mau menjelaskan. Jadi yang pertama adalah si korban itu akan dipakaikan minyak gitu. Jadi ada minyaknya ke badan korban. Nah, setelah itu si pelaku dan dukunnya akan berritual untuk memasukkan jin yang sangat kuat untuk diikat mati. Jadi diikat mati tuh, diikat mati itu artinya apa? Ya seumur hidup keadaan dia seperti itu. Tapi tenang, setiap jin itu ketika dia memberikan penyakit kepada tubuh korban, maka dia akan memberikan penawar juga gitu. Nah, penawarnya ini yang tidak bisa kita ketahui gitu. Karena yang tahu cuma si jin dan si dukunnya. Jadi itulah gunanya ketika kita dizolimi orang, kita berdoa, nanti akan ada Allah mengarahkan kita untuk ke arah obatnya gitu, kayak yang aku alami. Nah, jadi yang pertama adalah sukma nafsu. Sukma nafsu korban itu ditarik oleh si pelaku. Jadi aku kan ini punya sukma nih. Kita tuh kan punya sukma ada 7. Nah, sukmaku yang berisi nafsu itu ditarik ke alam jin. Jadi disimpan di sana. Nah, ketika pelaku pengen makai, ibaratnya pengen kita tuh dipakai sama dia, dia akan memanggil dengan mantra sehingga sukma nafsu itu akan masuk ke dalam badan kita dan kita itu akan menggebu-gebu pengen ketemu sama si pelaku. Tuh. Habis itu yang kurasakan juga rahimku tuh dikunci. Jadi rahimku tuh diikat mati. Kenapa? Ketika misalkan aku berhasil memanggil sukma nafsuku sendiri, karena kan sukma itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa manggil jiwa kita itu kembali ke diri kita. Dan aku pernah melakukan itu, dan ketika aku melakukan itu ternyata rahimku dikunci sehingga ya nggak bisa masuk ketika berhubungan gitu. Maaf ya, nggak bisa masuk ketika berhubungan, dikunci. Nah, jadi ada 2 hal yang diambil oleh pelaku ini kepada aku. Habis itu jadinya ya sudah nafsunya diambil, rahimnya dikunci gitu. Itu yang kurasakan dari 2020 sampai 2023 sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nemu obatnya. Jadi tiap orang itu beda-beda obatnya dan kriterianya, dan aku bertemu. Jadi aku tuh kayak dikasih, ketika ilmuku sudah cukup dan ketika perjalananku sudah cukup, aku sudah di titik ikhlas, aku dipertemukan sama orang yang bisa membukakan jalan gitu. Jadi akhirnya aku bisa bertemu dengan dukun yang menjolimiku itu secara sukma. Bukan, secara sukma. Jadi gini ceritanya. Dia kan di 2020 sampai 2023 tuh aku nggak pernah mau tunduk dengan si pelaku. Bagaimanapun dia menarik sukma nafsuku ke dalam badanku, aku nggak pernah mau ketemu dia gitu. Diceklah oleh si dukun, ini sukma mana sih yang sisa 6 ini yang mempertahankan dirinya tuh untuk tidak berjinah dengan pelaku. Oh, ternyata ada namanya sukma nomor 2. Nah, ternyata aku selama ini beribadah kepada Allah itu menghadapkan diri aku cuma dengan satu sukma, yaitu sukmaku nomor 2 itu. Jadi itu yang ibaratnya ada jalur lah gitu, pertahanan diri. Itu yang ditarik ke alam jin untuk disakiti, tapi gagal. Justru mereka yang aku sakiti dengan itu, karena benar-benar kuat sukmaku nomor 2 itu. Nah, dan sukmaku nomor 2 itulah yang mengingat semua kejadian di alam jin dan mengingat semua hal di sana. Dan aku juga di sana kan ada banyaknya situ ya, perdukunan Dayak gitu. Di sana aku menemui dukunnya dan aku tanya apa obatku. Ternyata kalau ikat rahimku itu dibukanya oleh harus dengan laki-laki ahli tahajud yang cahayanya membuat segan jin penunggu di dalam situ. Kalau sukma nafsuku bisa dipanggil berdasarkan kriteria. Jadi si sukma nafsuku ini dia pengen punya pasangan yang bisa melindungi dia gitu. Itu sih kalau cerita dari aku berdasarkan bagaimana
pelet dayak tingkat tinggi. Jadi itu sih yang bisa aku share buat teman-teman, bisa saling sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.